Salam semuanya. Terima kasih Pak David, Reva, seluruh keluarga Reva, family. Jadi saya bersyukur kalau malam hari ini saya bisa sharing, malam ini kita belajar sama-sama tentang anugerah dan iman yang seimbang. Bagaimana, mungkin, Victo boleh share sedikit ya, PPT-nya ya, biar kita tahu. Sebelumnya kita berdoa dulu deh. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Untuk setiap kami yang mendengarnya, biarlah hikmat dan pewahyuan ada di dalam setiap kami. Dan kami percaya apa yang telah kami dengar itu menjadi iman di dalam kami. Terima kasih kami bersyukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih di dalam setiap perkataan kami pada malam hari ini di dalam nama Yesus, amin. Victor boleh share? Anugerah dan iman yang seimbang. Nah, ini sangat luar biasa sekali kenapa digambarkan menjadi dua sisi mata uang. Ini tidak bisa dipisahkan antara anugerah dan iman. Jadi ini adalah satu mata uang di mana sisi sebelah kiri adalah anugerah, sisi sebelah kanan adalah iman. Jadi tidak bisa anugerah itu berlaku sendiri aja atau iman berlaku sendiri aja. Karena ini adalah satu kesatuan, anugerah itu telah menyediakan segalanya bagi kita melalui apa? Melalui kematian, melalui penguburan, dan melalui kebangkitan Yesus. Anugerah itu telah menyediakan semua janji yang berharga untuk setiap kehidupan kita. Dan sisi sebelah satunya adalah iman. Apa itu iman? Adalah kendaraan yang kita gunakan untuk menerimanya. Iman adalah tanggapan kita terhadap apa yang telah disediakan oleh anugerah itu. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Anugerah dan iman itu bekerja sama dan keduanya harus seimbang. Efesus 2 ayat 8 dan 9, next slide. Mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia, yaitu kasih karunia itu adalah anugerah, kamu diselamatkan melalui iman dan itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Bukan hasil usahamu supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini luar biasa kenapa? Karena dasar keselamatan kita itu adalah anugerah, yaitu kemurahan Allah yang tidak layak sebenarnya kita terima dan itu tidak pantas kita terima sebagaimana dinyatakan di dalam penebusan Kristus Yesus bagi kita. Jadi cara Tuhan menyelamatkan kita adalah melalui iman. Kapan? Waktu kita lahir baru, waktu kita percaya dan mengakui, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, itu berarti kita sudah diselamatkan. Nah, melalui iman kita menerima anugerah keselamatan itu cuma-cuma dari Allah dan disediakan oleh anugerah itu. Jadi keselamatan oleh anugerah melalui iman. Jadi waktu arti kata diselamatkan itu tidak lebih dari sekedar pengampunan dosa kita. Waktu kita diselamatkan, oh ya kita sudah selamat, kita masuk surga itu sudah pasti. Bagian kita masuk surga itu waktu kita eee, memperkatakan bahwa Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi, mengundang kita, itu secara pasti kita sudah masuk surga. Tetapi ada bagian kita itu mencakupi apa? Kesembuhan tubuh kita, kemakmuran di dalam kehidupan kita, dan pembebasan di setiap bidang apapun kehidupan kita. Itu disediakan oleh anugerahnya melalui iman kita waktu kita menerima. Jadi anugerah Allah telah menyediakan seluruh berkat rohani di dalam Kristus. Kita bisa lihat di dalam Efesus 1 ayat 3. Dan iman kita itu menjangkau Allah dan menerima manfaat yang telah Tuhan sediakan. Jadi iman itu memberi kita izin menerima anugerah Allah. Tanpa iman, anugerah Allah itu sia-sia. Dan tanpa anugerah, iman itu ya tidak ada kuasanya, tidak ada berdaya.
Jadi iman akan anugerah Allah harus dilepaskan untuk menerima apa yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi anugerah Tuhan itu sama terhadap semua orang. Titus 2 ayat 11 mengatakan bahwa sebab kasih karunia Allah yaitu anugerah yang menyelamatkan manusia itu telah nyata. Oleh karena itu keselamatan semua manusia telah disediakan bagi mereka yang menerimanya dan diberikan kepada mereka oleh anugerah Allah, namun tidak semua diselamatkan. Kenapa? Tidak semua orang percaya kepada Yesus. Tidak semua orang menerima keselamatan. Nah, karena tidak semua orang memiliki iman yang dicampur dengan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita oleh anugerahnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman itu. Nah, kadang-kadang menaruh iman pada apa yang telah Tuhan sediakan melalui anugerahnya itu apa? Kunci kehidupan Kristen yang berkemenangan. Tetapi kadang-kadang orang itu nggak relate ke sana gitu. Bagaimana anugerah itu bekerja? Cuman satu sebenarnya melalui iman, nggak ada yang lain. Karena itu respon kita. Nah, keselamatan digambarkan sebagai anugerah sebagai apa? Pemberian, berarti apa? Hadiah. Hadiah itu berarti apa? Sesuatu yang diberikan secara sukarela tanpa kompensasi apapun. Tuhan memberikan itu semua, Tuhan membayar itu semua. Nah, ketika kita diberi hadiah, jawaban kita apa? Terima kasih, nggak ada yang lain, puji Tuhan, terima kasih. Tapi banyakkan orang apa? Oh iya, karena aku telah menerima keselamatan, jadi aku harus melakukan ini, melakukan itu, iya kan? Selama selama ini ya, dulu saya tuh sebelum belajar, sebelum saya mengerti kebenaran bahwa anugerah itu ya kita harus, melakukan pekerjaan. Apa itu? Harus membaca Alkitab, harus pelayanan, harus ini, harus itu. Tetapi ternyata Pak, waktu kita menggali kebenaran firman itu, kita sedang apa? Memberkati Tuhan karena kita belajar bagaimana kita menghidupi firman itu waktu kita belajar firman. Jadi keselamatan anugerah harus diterima, bukan upah yang harus diperoleh. Jadi kita tidak mengharapkan upah gitu. Karena apa? Karena itu bukan dari diri kita sendiri. Anugerah itu bukan dari diri kita sendiri, bukan hasil kerja usaha manusia, dan tidak termasuk di dalam kemegahan manusia. Karena apa? Kita ngerasa kudus, kita ngerasa ngerti, kita merasa, "Oh, aku udah, luar biasa karena aku hidup kudus, maka aku jadi seperti ini." Bukan, apapun yang manusia lakukan itu sia-sia tanpa anugerah Tuhan itu. Dan iman terhadap Allah, apa yang telah Dia lakukan melalui Kristus adalah satu-satunya cara menerima anugerah, nggak ada yang lain. Nah, dari mana iman berasal? Pertanyaannya. Dan bagaimana kita mendapatkan iman itu? Kita belajar dari Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus." Firman Tuhan berisi imannya. Jadi, kita bisa belajar di dalam setiap kebenaran Tuhan di dalam Alkitab bahwa banyak orang datang pada Yesus untuk mendengar apa? Perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu firman. Jadi kadang-kadang bagaimana mendengar suara Tuhan? Ya firmannya bilang apa, gitu kan. Nah itu yang harus kita gali lebih lagi. Dan sangatlah penting bahwa manusia roh kita itu dapat mendengar dari firman Tuhan. Sebab kebutuhan dasar kita sebagai gerejanya adalah kebutuhan untuk peka terhadap Allah, mendengar suara Allah. Nah, kita harus tahu bahwa kita mendengar dari Dia. Waktu kita percaya kita mendengar dari Dia itu, iman kita itu timbul, iman kita itu kuat. Jadi, semua orang-orang yang datang kepada Yesus untuk memberitahu tidak pernah memberitahukan betapa buruknya dia, betapa dia punya pergumulan, permasalahan, nggak ada loh. Kalau kita lihat, pelajari di dalam setiap Alkitab, nggak ada tuh yang, "Oh aku begini Tuhan, aku begini." Enggak. Karena waktu dia ketemu Tuhan, ia sembuh.
Langsung. Bagaimana ceritanya? Kesembuhan adalah aliran yang keluar dari pendengaran kita. Iman sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Yang disebut adalah orang benar, yaitu orang yang telah menaruh imannya pada anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita percaya kita sudah diampuni dosa-dosanya. Dan apa kata Alkitab tentang iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu dasar, jadi kita apa? Kita tidak bisa membelinya, kita tidak juga bisa menjualnya, ataupun kita tidak bisa memberikan kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena itu keyakinan kita. Iman itu percaya bagian kita. Karena iman itu adalah anugerah Allah yang dikerjakan di dalam hati kita sebagai orang percaya oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Nah, firman harus dicampur dengan iman untuk mendapatkan hasil bagi kehidupan kita. Keperluan kita apapun. Tapi kita tahu bahwa kita punya buku yaitu Alkitab. Itu adalah buku eee, kehidupan bagi kita. Itu adalah guidance, itu jalan kita, itu pelita kita. Menghadapi apapun pergumulan permasalahan kita, kita harus tahu bahwa kita punya firman itu untuk menjadi kekuatan kita. Melalui apa? Waktu kita mendengar firman, waktu kita mengaktifkan dengan mengucapkan, itu akan kejadian. Dan banyak sekali di dalam kehidupan kami, baik itu di dalam rumah tangga ataupun pribadi, menghadapi setiap pergumulan permasalahan, kita hanya pegang firman Tuhan, nggak lebih. Berdoa iya, tapi firman itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang harus menjadi pegangan kita. Nah, saat kita mendengar firman Tuhan tentang keselamatan kita, iman Tuhan itu muncul sehingga kita mempercayai kabar baik tentang menggunakan iman Tuhan untuk keselamatan kita. Jadi iman kepada Tuhan menjadi buah roh yang ada di dalam kita. Jadi buah roh kan sudah ada di dalam kita, buah roh kasih dan segala macamnya itu ada 9 buah roh itu sudah ada di dalam kita. Nah, kita perlu memperbaharui pikiran kita dan pada kenyataan bahwa iman Tuhan ada di dalam kita dan kemudian kita belajar bagaimana menggunakan iman itu. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Semua kedaulatan Tuhan, bukan. Itu tergantung kita untuk menerima bagian kita. Karena kita harus memiliki iman Tuhan, firman-Nya mengandung imannya. Firman Tuhan itu mengandung firman-Nya. Dan anugerah Tuhan melalui iman adalah bagaimana kita juga menerima kesembuhan. Sama seperti anugerah Tuhan diselamatkan melalui iman adalah bagaimana kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Kita belajar dari Daud. Daud itu merayakan anugerah Tuhan. Daud itu mendorong kita untuk mengingat bagaimana kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita belajar dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini Daud berbicara kepada jiwanya dan memerintahkannya untuk memberkati Tuhan. Nah, kita harus berbicara pada diri kita sendiri dan memerintahkan diri kita sendiri untuk melakukan yang benar. Bicara pada diri sendiri itu sangat penting. Nanti di ayat-ayat selanjutnya saya akan berikan contoh-contohnya. Nah, pujilah Tuhan maksudnya apa?
adalah kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan atas segala kemurahannya, atas segala anugerahnya, dan ini memberkati Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru kan kita tahu bahwa roh kita yang dilahirkan kembali itu kan sama seperti Yesus dan selalu penuh dengan pujian. Namun jiwa kita, bagian mental kita, dan emosional kita tidak selalu memberkati Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan kadang-kadang kita salah fokus gitu. Mungkin kita ada masalah-masalah, pergumulan, akhirnya kita ke sana terus. Lupa bahwa ada Tuhan di dalam kita. Nah, kita harus memberikan pujian tidak hanya dengan roh kita, tetapi dengan jiwa kita. Dan alasannya apa? Karena anugerahnya kita cenderung lupa. Sebagai manusia itu, kodrat manusia itu sering lupa. Jadi kenapa kita juga ada komunitas-komunitas seperti ini, seperti Reva ini. Ini adalah mengingatkan setiap kita untuk kita sama-sama bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana kita mengambil semua anugerah Tuhan yang telah Tuhan sediakan itu bagi setiap kita. Dan kita tahu bahwa di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 ini, apa sih hubungannya dengan anugerah gitu? Kok kita harus memberkati Tuhan? Ini adalah Daud mendorong kita untuk mengingat manfaat Tuhan. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dan menyembuhkan kita karena apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Tuhan melakukan semuanya di atas kayu salib. Itulah anugerah. Karena dia membayar segalanya buat kita. Dan kehendak Tuhan itu tidak secara otomatis terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada bagian kita yang kita harus lakukan yaitu dengan firman. Dan Yesus berkata bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Namun apa? Alkitab mengatakan bahwa Allah mengendaki agar tidak seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan telah menyediakan keselamatan, kesembuhan, penyediaan keuangan, dan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya anugerah. Namun jika kita tidak menanggapinya dengan iman terhadap apa yang telah disediakan oleh anugerah itu, kita tidak akan menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita harus tahu juga kadang-kadang kita nggak ngerti sebenarnya apa sih yang telah Tuhan tebus. Saya nggak akan bacakan, tapi nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tuhan telah menebus kita. Ulangan 28, itu ayat 1 sampai 14 itu mengenai berkat. Dan ayat 15 sampai 46 itu mengenai kutuk. Waktu Tuhan disalib, kutuk itu sudah dibayar lunas. Jadi bagian kita ya Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 karena itu berkat bagi kita. Itu waktu kita pelajari, waktu kita renungin, waktu kita baca ayat-ayat ini Bapak Ibu. Saya tuh bisa terharu, nangis. Kenapa? Kebaikan Tuhan yang luar biasa itu ada sama kita. Kadang-kadang kita menghadapi pergumulan, permasalahan. Kita lupa bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita kayaknya hilang arah, kadang-kadang mungkin hambar, tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang luar biasa itu di dalam diri kita pribadi. Jadi mari kita renungin kebaikan Tuhan. Karena apa? Waktu kita merenungkan kebenaran itu, kebenarannya itu akan memerdekakan setiap kita, Bapak Ibu.
Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan kebenarannya adalah kita harus menaruh iman kita pada apa yang telah Tuhan lakukan, bukan apa yang sedang kita lakukan. Tuhan dengan rahmatnya, dengan kasihnya telah memberikan kesembuhan. Tapi kenyataannya aku kok nggak sembuh sampai sekarang, gitu kan? Bahkan kesejahteraan, pengampunan dosa, dan masih banyak hal lagi yang kita butuhkan untuk hidup. Namun hal itu harus dimanfaatkan apa? Iman kita. Nah, Tuhan telah melakukan bagiannya dengan memberikan putranya Yesus bagi kita. Itulah anugerahnya yang telah menyediakan segalanya melalui pengorbanan Yesus. Yesus memberikan kesembuhan. Waktu saya ngomong kesembuhan, kesembuhan itu tidak bicara tentang hanya sakit penyakit aja. Ada 3 hal dalam kesembuhan, yaitu ada kesembuhan jiwa, berarti kita harus apa, mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, jiwa kita akan merdeka. Tapi satu lagi adalah untuk kesembuhan tubuh kita. Dan kesembuhan yang satu lagi adalah apa? Dari pikiran kita, psikis kita, jiwa kita. Semua ada. Jadi kalau bicara kesembuhan tidak hanya sakit penyakit, apapun pergumulan manusia itu kita tahu kita perlu disembuhkan. Dan penebusan sama jadi Yesus memberikan kesembuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam penebusan sama seperti yang telah diberikan di dalam pengampunan dosa. Jangan pikir dosa kemarin, dosa sekarang, dosa yang akan datang. Waktu kita menerima Yesus, dosa itu sudah selesai. Jangan ingat-ingat dosamu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita tahu Yesaya 53 ayat 5 itulah nubuat. Bagaimana Yesus sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan. Kalau kita pelajari di Alkitab, nubuat tentang Yesus itu banyak sekali. Tapi hari ini saya ambil satu, yaitu Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini adalah nubuat. Yesus menanggung semua hal untuk kita. Yesus menarik semua penghakiman Allah kepada dirinya dan menanggungnya untuk kita sehingga kita tidak pernah dihakimin atau ditolak Allah. Mungkin bisa kasih slide yang Tuhan disalib ya. Bagaimana gambaran Tuhan di kayu salib. Ternyata semua sakit, semua dosa, semua hal yang tidak baik. Kenapa sehingga Yesaya 52 ayat 14, seperti banyak orang tertegun melihat dia apa? Buruk rupanya. Kita tidak pernah mengenal rupa Yesus. Bagaimana hal itu terjadi? Yesus menanggung seluruh dosa dan penyakit manusia. Dan semuanya itu apa? Dia itu kayak magnet, Bapak Ibu. Jadi dia menyedot seluruh hal yang tidak baik di dalam tubuhnya. Nah, waktu Yesus menggenapi Matius 8, 16, 17, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi, dari Yesaya 53 ayat 5 yang tadi dibuatkan, penggenapannya waktu kelahiran Yesus. Nah, Allah selalu berkehendak untuk menyembuhkan semua manusia. Tuhan berkehendak agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu sembuh. Dia menghendaki agar kita menerima anugerah dan belas kasih-Nya di dalam bidang kehidupan kita apapun itu, serta di dalam pengampunan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24,
Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib, di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini adalah meterai. Darah Yesus itu meterai, lunas dibayar. Jadi kalau kita bilang, wah aku begini, aku begitu. Harga setiap kita itu sama harga nyawanya Yesus. Kenapa? Kita itu luar biasa. Karena Tuhan menghendaki apa? Kita diselamatkan. Makanya bagaimana kalau kita itu sepertinya, aduh aku begini, aku begitu, aku begini. Ayo kita berkaca, ayo kita bercermin ke cermin rohani yaitu Alkitab, firman Tuhan. Kita harus renungin itu firman siang dan malam. Supaya kita tahu siapa kita di dalam Yesus. Waktu kita tahu siapa kita di dalam Yesus, Bapak Ibu, hidup kita itu tidak sama lagi. Kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang, orang-orang yang sudah disembuhkan. Jadi, Yesus menyediakan kesembuhan fisik serta pengampunan dosa bagi setiap kita itu di atas kayu salib. Dan Yesus menanggung semua dosa dan penyakit itu kapan? 2000 tahun yang lalu dalam tubuhnya di atas kayu salib oleh bilur-bilurnya kamu sekarang sudah sembuh. Namun bukan berarti tidak mungkin kita mengalami sakit di dalam tubuh kita. Tetapi iman tadi kita harus perkatakan kebenaran firman, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Berarti apa? Sudah dalam bentuk lampau kan? Berarti artinya telah, sudah, bukan akan. Oh, aku akan sembuh. Tidak, saya sudah sembuh. Jadi pengetahuan akan iman itu bukan iman loh, Bapak Ibu. Karena iman itu yang ada di dalam diri kita itu keyakinan kita untuk menanggapi apa yang telah Tuhan sediakan. Jadi, seperti ini, kita nonton pertandingan, eee, apa namanya, sepak bola. Kita tahu Indonesia menang. Nah, waktu kita nonton, itu sebenarnya seperti itu. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya, iman, mengambil. Tetapi iman itu seperti kita menonton sebuah pertandingan. Waktu kita menonton, kita tahu kita sudah menang, berarti kita apa? Oh ya, kita sudah tahu ending-nya. Tapi kadang-kadang, aduh gimana ya? Jadi iman itu tidak ada ketakutan lagi, tidak ada hal-hal yang menggeser dari keyakinan kita, Bapak Ibu. Jadi memahami anugerah Tuhan itu, kita bisa melawan penyakit dari posisi menang, bukan kalah sebagai korban. Karena Yesus sang penyembuh itu ada di dalam diri kita. Jadi seperti kita dapat melawan dosa sekarang karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus dan menjalani kehidupan yang benar oleh kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhan bekerja di dalam kita? Di dalam setiap perkataan kita. Perkataan kita itu mengandung otoritas. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Sebaiknya kita memberi perkataan yang baik, yang sedap didengar. Kenapa? Itu kita harus membangun, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mungkin kita sebel sama orang. Oh, dia nyakitin banget sih, dia kok begitu. Tapi kalau saya bilang apa? Aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Mungkin nggak enak, tapi kadang-kadang apa kita harus ucapin, aku mengampuni dia. Waktu kita memperkatakan itu, mungkin rasanya nggak enak di dalam hati, tetapi kita sedang membebat hati kita sedang membalut setiap luka-luka di dalam hati kita. Karena itu perkataan Tuhan. Waktu kita, memberkati orang lain itu, ada kuasa pengampunan, ada kuasa perkataan, ada berkat yang sedang mengalir. Jadi ya kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jadi seperti kita sedang sakit ya kita harus dilawan. Kita percaya tubuhku adalah bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam aku. Kalau Roh Allah, Roh Yesus itu hidup di dalam aku dan tinggal di dalam aku,
ya, aku nggak mengizinkan kuasa apapun itu ada di dalam tubuhku. Mungkin cuma sariawan, mungkin cuma agak demam, tapi jangan cuman, oh agak." Kenapa? Kita perkatakan, "Di dalam nama Tuhan Yesus, pusing, engkau pergi di dalam kepalaku." Aku perkatakan, "Engkau pergi di dalam kepalaku." Itu adalah bentuk apa? Iman percaya kita menanggapi daripada anugerah penyediaan Tuhan tentang kesembuhan. Jadi, peran apa yang dimiliki iman? Ya kan? Kita menerima kesembuhan oleh anugerah melalui iman. Sama seperti kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal oleh anugerah melalui iman, itu tidak bisa dipisahkan. Dan untuk kita belajar di dalam Alkitab bahwa semua hal, waktu Yesus menyembuhkan semua orang, kita pelajari di dalam Alkitab. Itu semua ada unsur iman. Kita mungkin nggak perlu tahu progresnya bagaimana, bagaimana mula-mula, tetapi setiap Tuhan menyembuhkan itu semuanya berbeda, ya. Sama, apa namanya, Tuhan menyembuhkan mata yang buta, beda. Dia meludah, ya kan? Dikasih tanah, diludahi banyak yang Tuhan lakukan dan itu selalu berbeda. Kenapa? Supaya si iblis tidak mencurinya. Dan iman harus ada agar orang dapat menerima kesembuhan. Ini harus relate ya. Jadi tentang bagaimana kita menyembuhkan, bagaimana kita harus mempraktekkan hal-hal itu. Matius 9 ayat 28-30, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jawab mereka, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Janganlah supaya seorang pun mengetahui hal ini." Orang-orang buta ini itu memiliki iman. Iman daripada orang buta ini cukup untuk menghasilkan kesembuhan mereka. Namun mereka tidak pernah disembuhkan sebelum mereka ketemu Yesus. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak pernah memiliki seorang juru selamat untuk menaruh iman mereka sebelum dia ketemu Yesus. Nah, kita harus melihat kepada Yesus sang pencipta dan penyempurna iman kita. Nggak ada cara lain. Jadi, iman itu kan kepercayaan ya, keyakinan kita. Digunakan secara bergantian melalui Injil, tetapi pada dasarnya apa? Keyakinan. Iman itu keyakinan. Yakin nggak kita untuk mengambil segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 7 dan 13. Ini contoh-contoh bagaimana iman bekerja. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pun pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah
dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, ini adalah sikap yang sangat terpuji bagi seorang pria yang memiliki kekuasaan atau otoritas. Ini orang punya otoritas, ini orang besar, ya. Salah satu elemen penting dari iman yang besar adalah apa? Kerendahan hati. Itu penting bagi kita, kerendahan hati itu penting. Perwira ini memiliki otoritas. Dia berada di bawah otoritas atasannya. Dan dia berkuasa atas 100 orang atau 200 orang mungkin di bawahnya. Tetapi dia mengatakan, dia mengakui bahwa Yesus memiliki otoritas yang lebih tinggi dari pemerintah Romawi pada zamannya. Sehingga Yesus mengatakan kepada perwira itu untuk percaya saja kepada firman-Nya. Firman-Nya adalah perkataan Yesus. Dan hambanya akan disembuhkan. Itulah jenis iman yang Yesus puji bagi perwira ini. Perwira ini percaya bahwa perkataan Yesus yang diucapkan sudah cukup untuk menghasilkan mujizat. Dia tidak membutuhkan Yesus datang ke rumahnya. Dia memiliki iman di dalam perkataan Yesus. Wow banget ya, si perwira Yahudi ini ya. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa orang yang hanya percaya kepada firman Tuhan yang tertulis menjalankan bentuk iman yang jauh lebih tinggi daripada orang yang membutuhkan bukti tambahan. Kenapa? Kita menerima kesembuhan dari Yesus menurut bagaimana kita percaya itu terjadi. Bukan bagaimana menurut orang lain, menurut tetangga kita, menurut saudara kita. Tetapi menurut kita, iman percaya kita. Dan Yesus yang utama adalah kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menahan kita. Dia bukan orang yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk menerima kesembuhan. Dia ingin kita sehat instan hari ini, saat ini juga. Setiap saat kita membutuhkan. Dengan apa? Dengan iman percaya kita. Bahkan Kristus sang penyembuh itu ada di dalam diri kita. Kesembuhan yang kita cari, kita bawa kemana-mana dalam pribadi Yesus. Tapi seperti halnya pria di kolom Bethesda, nanti kita ulas lebih lagi, terkadang sangat mudah untuk mulai mencari kesembuhan di tempat lain. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, di mana Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan itu. Ayat ini mengatakan bahwa apa? Tuhan ingin memberi kita pewahyuan supernatural tentang Kristus di dalam diri kita. Dan sekarang Tuhan ingin mengungkapkan ini kepada setiap kita. Ini bukan lagi misteri, ini bukan lagi rahasia. Karena apa? Misteri itu telah dibuka. Kita harus mempelajari kebenaran itu. Kita harus mengerti. Dan 2 Tesalonika 2:14 mengatakan kita telah dipanggil untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan, kepada siapa Allah berkenan untuk memberitahukan betapa besar kekayaan kemuliaan misteri ini, yaitu Kristus di dalam di antara kamu. Harapan yaitu mewujudkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi komitmen Tuhan untuk mendiami kita dan tidak pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita, itu adalah apa? Kasih-Nya yang besar bagi kita. Kita tuh dikasihi. Kadang-kadang kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, itu membebaskan kita dari setiap penuduhan, membebaskan kita dari setiap sakit hati.
bagaimana kasih Allah mengalir di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak pernah dikasihi Allah. Ini bukan tentang kita, tetapi bagaimana Allah di dalam kita. Bahkan Paulus berkata bahwa Roh Kudus adalah pembayaran yang sungguh-sungguh atau uang muka dari warisan kita. Paulus mengatakan bahwa Kristus di dalam kita adalah rasa dan jaminan dari apa yang nanti akan datang kekal. Perjanjian baru jelas bahwa Kristus oleh Roh Kudus berdiam secara permanen di dalam semua orang percaya. Ini adalah kebenaran yang luar biasa yang sebagian orang gagal untuk sepenuhnya menghargai hadiratnya. Bahwa apa? Hadiratnya itu tidak datang dan pergi. Kadang-kadang kita merasakan ini bukan tentang perasaan. Waktu kita menyembah kayaknya, wah ini kurang angkat, wah ini kurang apa. Bukan, tapi hadiratnya itu tidak pernah datang dan pergi. Tetapi kita harus memusatkan perhatian kita kepada Dia. Nah, ini yang tadi Bartimius yang buta mendekati Yesus berdasarkan perjanjian Abraham kan. Dia tahu kesembuhan adalah haknya. Jadi dia itu apa? Gigih. Dia itu teguh. Markus 10 ayat 48. Inilah contoh-contoh iman. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Jika orang ini mendengar orang banyak, dia tidak akan menerima kesembuhan. Orang banyak bilang, "Udah stop, diem. Kok ngapain sih lo teriak-teriak? Orang Yesus lagi datang." Gitu kan. Udah diem gitu. Tetapi dia punya keyakinan. Orang buta ini adalah contoh yang baik dari jenis iman yang aktif. Dia tidak pasif dalam pendekatannya terhadap kesembuhan dia. Dia dengan berani berseru kepada Yesus, memohon belas kasihan. Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dia ditekan oleh orang banyak untuk berhenti, dia berteriak semakin keras. Nah, ketika orang banyak mengejeknya dan menyuruhnya diam, dia malah berteriak lebih keras. Banyak orang percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat yang mereka butuhkan, tetapi apa? Sedikit yang mau secara aktif mengejarnya sampai mereka mendapatkan hasil. Jadi orang ini memusatkan perhatiannya hanya pada Yesus. Jangan dengar-dengar orang lain, tapi bagaimana kita punya keintiman kita sama Tuhan. Keintiman itu perlu dibangun. Keintiman itu butuh waktu. Keintiman itu butuh komitmen. Belajar kebenaran firman itu butuh fokus. Dan itulah sebabnya Bartimius disembuhkan. Jadi perlu ada kegigihan di dalam diri kita. Tidak semuanya terserah Tuhan. Ah, terserah Tuhan aja lah. Kehendak Tuhan yang jadi. No. Kalau kita tidak pernah mengambil kehendak Tuhan itu lewat iman kita, ya kita tidak pernah menerima apa-apa. Jadi dia telah memutuskan, Yesus telah memutuskan tentang kita, tetapi cara Tuhan membuat kita menerima kesembuhan itu ya melalui apa? Respon iman kita, nggak ada cara lain. Nah, ada satu ayat ini tentang wanita yang pendarahan. Itu saya suka banget bagaimana dia itu aktif. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini ayat yang luar biasa. Kenapa? Yesus tidak menyentuh wanita ini.
ya, wanita yang pendarahan. Wanita ini yang menyentuh Yesus. Jadi mereka memiliki tipe iman yang agresif. Membuat apa? Tuntutan kepada Tuhan daripada hanya menunggu Dia melakukan sesuatu bagi mereka. Nah, banyak orang tidak menerima mujizat karena mereka terlalu pasif. Iman itu tidak pasif. Iman itu aktif, iman itu bergerak. Wanita ini menyentuh ujung jubah Yesus. Orang banyak itu mendekati dia. Tidak mungkin wanita ini hanya membungkuk dan menyentuh ujung jubahnya di tengah keramaian seperti itu. Kita bisa bayangin. Ini menyiratkan dia berada di tanah. Dia harus merangkak untuk bisa sampai menjamah Yesus di kerumunan. Dan dia bertekad, itu sebabnya dia sembuh. Jadi sebenarnya kuasa Allah itu diatur oleh hukum. Salah satu hukum Allah adalah kita akan mendapatkan apa yang kita katakan. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Wanita ini terhubung ke kekuatan Tuhan dengan yang dia katakan kan sebelumnya. Aku mau ketemu Yesus asal aku pegang jubahnya walaupun sedikit, aku akan sembuh. Itu adalah iman. Dan dia nggak cuman diam sampai, cuman melihat, tapi bagaimana iman itu bekerja. Dia melakukan, sementara Tuhan enggak. Jadi lidah kita akan bekerja untuk kita atau melawan kita. Jadi terserah kita, bagaimana kita yang menentukan. Jadi banyak orang itu dipatahkan dengan lidah mereka sendiri. Mungkin waktu kita mendengar firman, kita jadi, wah kita sungguh-sungguh, oh ya aku sudah sembuh, aku gini, aku gini. Tetapi waktu kita ketemu orang, oh ya kamu kemarin sakit ya? Oh iya, ini. Nah, mulai lagi gitu. Padahal dari hati kita itu harusnya kita udah yakin, oh aku sudah sembuh gitu. Itu harus dipelajari, apa ya namanya, iman itu harus dilakukan. Segala hal itu, iman itu waktu kita aktif, waktu kita melakukan, waktu kita bertindak, tidak ada keraguan, itu terjadi. Wanita itu berkata di dalam dirinya, menyiratkan bahwa dia tidak mengatakan ini keras-keras, ya. Ini adalah pernyataan imannya yang dikatakan. Jadi pernyataan iman kita itu harus kita katakan. Kenapa? Karena kita sedang mengaktifkan, ada kuasa, ada otoritas. Waktu kita mengaktifkan itu, banyak sekali sebenarnya saya pun belajar dari awal untuk berdoa memperkatakan firman, itu yang terjadi. Jadi waktu saya memperkatakan firman dan ternyata waktu saya ubah caranya menjadi nama saya doain, saya percaya bahwa itu adalah bagian saya. Enggak lama Bapak, Ibu, Saudara, saya itu mendapat jawaban gitu. Nah, kita kembali lagi ya ke wanita yang pendarahan. Dia mungkin berpikir ketika saya menyentuh pinggir ujung jubahnya atau pakaian Yesus, saat itulah saya akan menerima kesembuhan. Itu di dalam hati perempuan yang sakit pendarahan ini. Jadi apa? Iman itu ada di dalam pihaknya. Dia menetapkan cara dia akan menerima kesembuhan dari Yesus. Markus 5 ayat 29-33. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu ia berpaling di orang banyak dan murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?' Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu.
perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi penyembuhan itu terjadi seketika. Wanita itu merasa bahwa itu telah terjadi. Dan Tuhan kita tidak menilai wanita ini atau menilai apakah dia suci atau cukup untuk disembuhkan. Dia bahkan tidak tahu bahwa wanita itu akan datang. Penyembuhan tidak bekerja dengan perasaan Tuhan terhadap kita, tetapi kita disembuhkan karena Dia mengasihi kita. Jadi ada hukum yang ngatur pelepasan kuasa penyembuhan Tuhan. Wanita ini menerapkan hukum-hukum itu dan disembuhkan. Sama seperti listrik yang mengalir menurut hukum, bukan perusahaan PLN, demikian juga kesembuhan diatur oleh hukum. Kan itu contoh yang perusahaan PLN. Ini soalnya relate dan bagus ya. Jadi perusahaan PLN menyalurkan listrik itu ke rumah-rumah. Kita bagaimana menghidupkan listrik? Tekan tombol on off-nya. Nah, demikian juga dengan iman. Bagaimana kita masuk rumah gelap-gelapan? Apakah kita telepon ke perusahaan listrik? Rumah saya gelap, tolong nyalain. Nah, bagian kita pencet tombol on off-nya. Saklarnya dipencet, akhirnya menyala. Demikian juga dengan iman. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita, Tuhan tolong sembuhkan aku." Kan nggak begitu, doa itu tidak salah. Tetapi ada caranya yang tepat, di dalam nama Tuhan Yesus. Kan kita punya otoritas dan kuasa di dalam diri kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu penyakit apapun yang ada di dalam diriku, dan aku perkatakan semua penyakit keluar di dalam nama Yesus. Otoritasnya di dalam kita. Nah, Tuhan telah menyembuhkan semua penyakit kita dan menempatkan kekuatan itu di dalam diri kita. Tetapi kita harus melepaskannya dengan iman kita. Meminta Tuhan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan, itu tidak akan berhasil. Sama seperti kita menelpon PLN untuk menyalakan lampu di rumah kita. Berarti sebenarnya sangat jelas, semua tergantung kita. Jadi dan kita lihat ya tadi di ayat 31, para murid tadi berpikir secara fisik atau duniawi. Mereka hanya melihat semua orang yang secara fisik menyentuh Yesus. Tetapi Yesus berbicara tentang seseorang yang menyentuhnya dengan iman. Ini bisa menjadi alasan wanita ini takut dan gemetar saat ia mengakui apa yang telah terjadi kepadanya. Lukas berkata bahwa dia mengakui hal ini kepada Yesus di depan semua orang. Jadi, dia adalah orang yang menetapkan kondisi dan keadaan yang dia yakini akan menerima kesembuhannya. Sementara Yesus tidak, Yesus pasif. Pada saat itu, Yesus sedang berjalan di antara kerumunan orang. Nah, itu yang harus, menjadi contoh gitu bagi kita. Makanya kenapa di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh itu, supaya kita, tahu waktu kita pelajarin itu kita jadi punya hikmat, bagaimana itu bisa terjadi yang supranatural itu menjadi natural di dalam kehidupan kita. Nah, dia sudah sembuh ketika Yesus berbicara kepada perempuan ini. Tetapi dia memberitahukannya untuk tetap sembuh secara sempurna, secara permanen. Nggak akan datang lagi penyakitnya. Dan apa? Untuk pergi supaya dia ada kedamaian, ada hubungan untuk benar-benar sembuh. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini perkataan Yesus.
Iman wanita inilah yang membuatnya utuh, sembuh, sempurna. Dia memiliki iman yang kuat dan aktif yang menjangkau dan mengambil apa yang tersedia. Inilah jenis iman yang harus kita semua perjuangkan. Semua tergantung kita. Jadi, Tuhan mempunyai rencana terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Dia ingin kita menerima darinya setiap saat. Ketika kita benar-benar percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita, kita sepenuhnya diyakini di dalam iman. Kita akan mulai bergerak ke arah iman. Ini luar biasa sekali, karena anugerah tanpa tanggapan iman yang positif tidak akan menyelamatkan kita, dan iman yang bukan tanggapan terhadap anugerah Allah akan membawa ke dalam penghukuman. Namun percayalah pada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, sebab kita akan memperoleh kemenangan yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Jadi ini luar biasa, karena roh adalah bagian dari kita yang ada, yang lahir baru, dan itu sudah ada di dalam kita, itu roh Allah itu. Iman itu sudah ada di dalam kita. Kadang-kadang orang bilang, oh imannya itu kecil, kalau kamu imannya besar. Enggak, ukuran imannya sama, tetapi bagaimana keyakinan kita itu yang harus kita bangun. Untuk menghadapi segala sesuatu, kita percaya bahwa percobaan-percobaan ini adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Waktu kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi bagaimana tanggapan kita, bagaimana respon kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kami, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Tetapi waktu kita melakukan, kita percaya, kita imani, hal-hal yang luar biasa itu terjadi. Banyak hal Bapak Ibu kalau saya sampaikan itu banyak sekali gitu. Contoh, saya sering sering perkatakan, saya lagi pusing. Saya cuman bilang, "Di dalam nama Tuhan Yesus, pusing hilang. Saat ini aku tidur pulas, besok bangun pagi semuanya hilang." Udah bener. Apalagi pas COVID-COVID kemarin, saya perkatakan seperti itu. Yang tadinya ngilu, udah nggak karu-karuan gitu rasanya, tapi saya bilang, "Darah Yesus telah menyembuhkan aku, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh." Saya perkatakan. Bahkan saya gini, "Dalam nama Yesus." Kadang-kadang tuh hal-hal yang seperti itu tuh apa, membangun kita, menguatkan kita gitu. Juga, "Waduh, nih aku kayak begini, jangan-jangan COVID, jangan-jangan." Iman itu, jangan-jangan itu harus nggak ada gitu. Kita harus meyakini bahwa kita itu menerima kesembuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Kita bukan orang sakit yang mengharapkan sembuh, tetapi kita orang sembuh yang sedang melawan penyakit, beda gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, bagaimana iman dan anugerah, nggak cuma untuk sakit penyakit, untuk kehidupan lain, untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk apapun. Mungkin di sini ada yang belum menikah, butuh apa ya namanya, butuh didoakan atau, tak apa, minta ke Tuhan gitu. Bagaimana iman itu bekerja di dalam diri kita. Nanti ada pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa itu akan mengalir. Dan itu tuh iman, waktu kita perkatakan, waktu kita percayai, hal-hal itu ya supranatural terjadi. Seperti itu Bapak itu. Jadi bagian roh dari diri kita itu sudah menang. Jika kita tidak menang itu karena kita tidak berjalan menurut roh. Nah, sekarang tergantung kita Bapak Ibu. Iya, sampai di sini Bapak Ibu. Jadi apa peran firman Tuhan mendatangkan kesembuhan? Firman Tuhan membawa sifat Tuhan, membawa kehidupan dan otoritas Tuhan untuk kesembuhan. Semakin banyak kita menabur benih firman-Nya ke dalam hidup kita, semakin kita melihat kesembuhan di dalam tubuh kita.
Firman Tuhan harus menjadi dasar dari seluruh hidup kita. Dan sampai ke tempat di mana firman itu mendominasi kita. Bukan apa yang orang lakukan atau katakan. Orang-orang lebih dikenali oleh cara mereka dibesarkan dari norma-norma masyarakat daripada oleh firman. Jadi kita harus fokus kembali kepada firman. Sumber iman yang dibutuhkan untuk kesembuhan apa? Kita perlu memiliki iman di dalam firman Tuhan, janji-janjinya, kasihnya, dan apa yang telah Yesus lakukan melalui karya salib yang telah selesai. Terus peran kita di dalam kesembuhan bagaimana? Kita menerima kesembuhan dari Yesus sesuai dengan bagaimana kita percaya hal itu terjadi. Bukan Tuhan yang memutuskan bagaimana kesembuhan itu terjadi. Seperti Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bagaimana kita menerima dari Tuhan didasarkan pada apa yang ada di dalam hati kita sendiri. Jadi kesembuhan itu menurut iman kita. Ketika kita benar-benar percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita dan kita sepenuhnya diyakini di dalam iman, kita akan mulai bergerak ke arah iman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.